we just stay here? 'Cause in this kind of home, Nama saya Fabian Putra Anugrah. and make yourself come Saya Sentali Selta. in on me. Nama saya Celana We say it's over, 'cause nobody's in the pouring rain, and things they ain't perfect. Setiap warga pernapasan bisa saja mengalami penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh kuman pada lingkungan yang kurang sehat dan kebiasaan hidup yang kurang baik. Mari kita lihat apa aja sih gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus alveolus. Penyebabnya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderitaan pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Gejalanya ada demam, batuk berdahak, tidak enak badan di bagian dada, dan susah bernapas. Penyakit ini dapat tertular ketika kita batuk sehingga virus ini terbang melalui udara. Cara pencegahannya menggunakan masker, atau ketika terkena penyakit ini diharapkan kita menggunakan masker. Teman, keluarga, atau yang lainnya. Penanganan penyakit ini minum antibiotik, obat pembuat nafas lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedatan cairan paru-paru. Influenza adalah penyakit yang mudah tertular. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Ciri-cirinya adalah sakit kepala, demam, batuk, flu, dan muntah-muntah. Jika kita terserang influenza, minum obat dan istirahatlah. Virus influenza keluar melalui batuk dan pilek dan terbang melalui udara, dan juga dapat menular melalui tempat yang terkena virus tersebut. Agar tidak mudah tertular, gunakan masker dan rajin cuci tangan dengan sabun. Baik, terima kasih. Penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, gejala penyakit TBC mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Nah, TBC atau tuberkulosis itu termasuk penyakit menular. Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh nih dekat-dekat pada orang yang terkena TBC, apalagi anak kecil. Bernapas adalah salah satu kebutuhan utama manusia untuk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok, dan tidak berada di lingkungan orang perokok. Nah, gunakanlah juga tisu ketika kita mengalami hidung tersumbat atau kita sedang flu. Nah, ketika kita batuk atau juga kita bersin. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan olahraga yang teratur. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Penyakit kanker paru-paru. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya yang bisa memicu kematian. Nah, sel-sel kanker pada paru-paru bisa bertumbuh dan tak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru yaitu kebiasaan kita merokok. Nah, jadi cara kita menanggulanginya adalah dengan tidak mendekati orang yang merokok, atau kita juga sebaiknya tidak mencoba-coba merokok. Rinitis adalah infeksi pada paru oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur.
Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, ortomycovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus dan Pyogenes. Selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis misalnya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungsi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi jamur. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis. Orang lanjut usia dan mereka yang memiliki kondisi medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, atau kanker lebih mungkin terserang penyakit serius. Siapapun bisa tertular COVID-19 dan menjadi sakit parah atau meninggal pada usia berapapun. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah dengan mendapatkan informasi lengkap tentang penyakit ini dan cara virus menyebar. Lindungi diri Anda dan orang lain dari infeksi dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, mengenakan masker yang pas dan sering mencuci tangan, atau menggunakan obat gosok berbahan dasar alkohol. Dapatkan vaksinasi saat tiba giliran Anda dan ikuti panduan setempat. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika mereka batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel-partikel ini berkisaran dari tetesan pernapasan yang lebih besar hingga aerosol yang lebih kecil. Penting untuk menerapkan etika pernapasan, misalnya dengan batuk dengan posisi siku tertekuk, dan tetap di rumah serta melakukan isolasi mandiri sampai Anda pulih jika merasa tidak sehat. Penyakit bronkitis. Bronkitis adalah infeksi yang menyebabkan iritasi dan peradangan pada area bronkus di paru-paru. Dinding lendir sebagai mekanisme pertahanan tubuh untuk menangkap debu atau partikel lain yang dapat menyebabkan iritasi. Ketika terjadi bronkitis, iritasi dan peradangan membuat dinding bronkus memproduksikan lebih banyak lendir. Tubuh akan berusaha mengeluarkan kelebihan lendir ini melalui mekanisme batuk. Adapun gejala dari bronkitis ini, batuk terus-menerus, lendirnya berwarna kuning keabuan, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung berair, tersumbat, nyeri dada dan perut karena batuk, kelelahan, demam, menggigil, sesak napas. Dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri juga. Dapat terjadi karena bahan yang mengiritasi seperti kabut asap rokok, produk rumah tangga, butiran debu tekstil, atau serat kain amonia, asam kuat, dan klorida. Rokok merupakan penyebab utama bronkitis kronis. Begitupun bronkitis dapat menyerang mereka yang merupakan perokok aktif. Adapun cara mencegah bronkitis ini adalah konsumsi makanan sehat, olahraga ringan, hindari lingkungan berasap kabut, berhenti dan hindari merokok. Hari ini mau kemana ya? Oh, ke rumah Bian aja deh. Bian. Kenapa Viola? Gak bisa, aku lagi sakit tenggorokan. Dan sakit tenggorokan, jangan dekat-dekat, aku sakit. Oh, itu harusnya dicek ke dokter Bian. Gak apa-apa, nanti sembuh kok. Udah sakit mendingan. Gak boleh Bian, itu harus dicek. Nanti Yaudah, ayo. Misi dok, saya ingin konsultasi. Keluhannya apa ya, Pak? Saya perubahan demam sama sakit tenggorokan dok. Nah, itu kita tes COVID-19 ya, Pak. Soalnya COVID-19 ini lagi marak di Indonesia. Baik, baik dok.
Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Ini adalah cara untuk pencegahan COVID-19. Cuci tangan dengan sabun, Menggunakan masker jika ingin bepergian, menjaga jarak, sering olahraga, dan tidur yang cukup. Hope you do.